Oke. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Dengar Bu. Oke, Lanjut. sip. Nah, karena suara saya sudah karena suara saya, bisa terdengar dengan baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi selamat datang ya, selamat datang semua, di training Ifyus. Perkenalkan nama saya Amanda, saya yang akan mengampu, training ini, untuk, 4 kali pertemuan ke depan ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengoperasikan eViews. Nah, karena eViews itu adalah salah satu statistical software, jadi nanti kita juga akan membahas tentang beberapa metode analisa statistik dan ekonometri ya, tapi kita nggak akan membahas secara teori yang mendalam gitu, nggak akan saya bahas di sini. Itu bisa Anda dapatkan dari kelas Anda, kelas statistik, kelas ekonometri, juga bisa dilihat di textbook dan banyak sumber yang lain yang bisa Anda cek. Di sini tugas saya adalah menunjukkan bagaimana melakukan analisa tersebut di eViews. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang bisa kita baca di chat ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apa namanya sertifikat, jangan lupa untuk mengikuti training ini dari awal sampai akhir ya, termasuk yang 4 sesi tadi. Oke, nah untuk materi training itu sudah saya bagikan ke panitia, jadi nanti Anda bisa menunggu panitia untuk men-share materinya. Nah, saya akan mulai materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Ini baru basic dulu, perkenalan tentang apa itu eViews ya. So let's start. Nah, I hope you can see. Wait a minute, sebentar. Oke, nah saya ulang sekali lagi. Nah ini dia. Oke, I hope you can see my screen. Let's take a look at the modul ya. Jadi kita akan, ini sengaja nggak saya full screen kan, jadi nanti kita gini aja ya lihatnya. Karena nanti saya mau pindah-pindah dari PPT ke eViews dan mungkin juga ke window yang lain. So, please bear with me. Oke. Nah, jadi kita akan bahas 3 modul hari ini. Jadi modul eViews itu sebetulnya ada banyak ya, tapi hari ini kita akan bahas 3. Nah, modul eViews ini sebetulnya juga bisa Anda dapatkan langsung dari softwarenya, dari website di eViews. Jadi kalau misalnya Anda nanti ingin mempelajari materinya lebih lanjut, ingin belajar analisa yang lebih dalam lagi, itu Anda bisa mendapatkan modulnya dari websitenya eViews. Nah, di sini karena kita training yang basic ya, jadi kita mungkin akan membahas materi yang lebih sederhana. Oke, okay? So let's start with the basic. Oh ya, saya juga membagikan data yang bisa Anda gunakan untuk belajar analisa. Itu ada di data Excel yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Jadi feel free untuk digunakan sebagai latihan di rumah ya. Oke, yang pertama, apa itu eViews? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, eViews itu sebetulnya adalah sebuah statistical software ya. eViews is an easy to use statistical, econometric, and economic modeling package. Nah, selain bisa digunakan untuk melakukan analisa statistik dan ekonometri, Anda juga bisa melakukan modeling di eViews. Nah, namun eViews ini bukan satu-satunya software yang bisa Anda gunakan untuk melakukan analisa statistik, ekonometrik, dan juga modeling. Kalau Anda lebih nyaman menggunakan software yang lain seperti Stata atau R, ya feel free to use that gitu loh. Jadi nggak harus mastering all of the software, just choose one that you like and more suitable for you and then master it. You don't need to master everything. Nah, lalu berikutnya ada 3 cara untuk menggunakan eViews di sini. Yang pertama adalah graphical user interface. Nah, ini di mana Anda mengoperasikan eViews dengan menggunakan mouse dan juga menu dialogs. Jadi you click the menu and then click the comment whatever it is that you want to click. And then you can also use single comments. Single comments ini di mana Anda mengetik secara langsung komen yang ingin Anda eksekusi. Nah, ini sebetulnya
kayak R sama Stata ya. Jadi di R sama Stata Anda juga bisa pakai komen. Nah, berikutnya Anda juga bisa menggunakan program Files. Ini di mana Anda assemble dulu atau Anda susun dulu komen yang mau Anda eksekusi. Jadi dari awal sampai akhir gitu ya, apa aja yang mau Anda eksekusi itu Anda susun terlebih dahulu. Baru nanti Anda run susunan komen tadi. Jadi ini kayak Anda membuat do file terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi akan sangat baik bagi Anda kalau misalnya nanti setelah ini gitu ya, Anda mencoba untuk menginstal eViews di komputer Anda. Atau kalau misalnya sekarang Anda udah install eViews, Anda bisa barengan gitu ya sambil buka eViews, sambil mempraktekkan apa yang saya sampaikan di sini. Oke, so try to do that nanti ya di rumah. Nah, eViews yang saya gunakan ini cukup lama ya serinya. Jadi ini masih eViews 10, belum saya update ke seri yang lebih baru. Sekarang udah eViews berapa, I'm not sure, nanti coba dicek. Tapi nanti sama aja, cara menggunakannya sama aja. Jadi jangan khawatir kalau seri eViews yang Anda punya itu beda sama punya saya. Oke, santai aja. Nah, oke, let's continue. Ini interface-nya dulu. Nah, jadi eViews itu kalau Anda buka, nanti Anda akan punya yang namanya di sebelah sini itu disebut sebagai command window. Yang di bawahnya itu adalah object window. Oke. Nah, di command window ini adalah tempat Anda mengetik komen yang ingin Anda eksekusi. Misalnya Anda ingin melakukan regresi gitu ya. Nah, itu Anda bisa memasukkan komen regresi di sini diikuti dengan model yang ingin Anda regress. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah object window atau work area. Ini nanti variabel-variabel Anda, hasil dari persamaan Anda, grafik-grafik dan juga apalagi ya, semua objek yang digunakan di dalam analisa Anda itu nanti semuanya ditaruh di sini. Jadi selain komen itu nanti di sini, komen itu nanti di sini ya. Kalau di eViews-nya, jadi ini eViews-nya saya buka. Nah, ini adalah comment window, ini adalah object window. Oke, oke, let's continue. Nah, di atasnya comment window ini kita punya main menu ya. Jadi ada file, edit, object, view, prop, quick dan segala macam. Ini nanti kita akan belajar apa kegunaan dari masing-masing menu ya. Nah, terus di sini kita punya path atau directory. Nah, ini adalah tempat Anda akan menyimpan hasil analisa di eViews Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menempatkan semua hasil analisa eViews Anda di sebuah folder, nah itu bisa dipilih dari sini. Oke, kayak misalnya kalau saya tunjukkan di eViews, nah itu dia yang di sini ya. Jadi path ini kalau misalnya mau Anda ubah gitu, tinggal klik aja 2 kali, terus Anda pilih, Anda mau taruh hasil analisa Anda di folder yang mana. Jadi supaya Anda nggak bingung gitu ya, ini tadi kesimpan di mana ya, kesimpan di mana ya, itu selalu waktu pertama kali Anda buka eViews itu tentukan dulu nanti hasilnya semua mau ditaruh di mana. Ya, jadi misalnya di sini saya taruh di ini saya taruh di desktop, saya taruh di desktop di folder training eViews misalnya. Tinggal saya klik aja folder training eViews terus klik OK. Kalau misalnya mau dibuat folder baru juga bisa, ini ya, tinggal diklik make new folder aja. Oke. Jadi intinya Anda melakukan ini supaya Anda nggak lupa tadi hasil analisanya itu disimpan di folder yang mana. Oke. Nah, di sini DB ini artinya adalah database. Kalau di sini kan tulisannya non ya, itu karena nggak ada database yang sedang saya gunakan. WF juga di sini non karena di sini posisinya sedang tidak ada work file yang sedang saya gunakan. Tapi nanti kalau pas Anda membuka database atau work file ini nanti akan keluar namanya. Oke, oke. Oh ya, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, feel free ya untuk menghentikan saya di tengah-tengah penjelasan atau ketik di chat juga boleh. Tapi kalau chat, nah nanti saya agak lama responnya. Jadi feel free to just stop me ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, eViews itu eViews does not open up with a blank generic document ya.
Jadi kalau kita buka if-use, ya itu dia tidak seperti ada template yang terus kita isikan sesuatu gitu, enggak. Oke, jadi dia tidak seperti MS Word atau MS Excel gitu ya. Jadi udah ada template-nya, tinggal kita isi, enggak seperti itu. Jadi if-use itu kita butuh untuk membuka dokumen dulu, baru nanti kita bisa melakukan analisa. Jadi nggak bisa dia punya generic template seperti Word atau Excel. Nah, if use documents itu kita sebut sebagai work files, need to be created and are not generic ya. If use is an object-oriented program. Objects are collection of information related to a particular analysis. Misalnya series, groups, equation, graph, dan tabel. Nah, work files are holders of this object. Nah, jadi karena if use itu object oriented, nah objek ini bisa variabel, bisa persamaan, bisa grafik, bisa tabel. Jadi tergantung apapun yang Anda butuhkan di analisa Anda. Nah, objek-objek ini nanti dia akan ditaruh di sebuah wadah yang kita sebut sebagai work file. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana kita membuat work file. Nah, work file ini kita buat juga dengan ketentuan tertentu ya. Jadi nggak generik kayak misalnya kalau di MS Word Anda buka new file terus ada kertas kosong gitu. Nah, enggak. Jadi kita tentukan terlebih dahulu ini work file-nya mau tipe yang seperti apa. Oke. Oke. Ini kita lihat dulu simbol dari objek yang ada di if use ya. Jadi misalnya equation, equation di sini adalah persamaan atau dengan kata lain model ya. Jadi kalau Anda punya model regresi gitu, nah nanti dia akan tersimpan dalam bentuk equation yang simbolnya adalah sama dengan. Sedangkan variabel atau ya data Anda itu akan tersimpan ke dalam series. Ya, series itu sebetulnya adalah variabel Anda. Sorry, simbolnya seperti ini. Terus kalau misalnya Anda mengumpulkan beberapa variabel jadi satu kelompok gitu ya, nah nanti Anda akan mendapat yang namanya grup. Terus kita juga punya matrix, kita juga punya pool. Ini kalau misalnya Anda mau melakukan analisa pool cross section, you will have this. Lalu Anda juga bisa dapat tabel, teks dan segala macam tergantung whatever it is that you need gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari if use work file. Oke. Jadi ini adalah contoh work file yang sudah dibuka. Jadi ini yang atas ini adalah work file title bar, yang bawah ini adalah work file toolbar. So this is work file. Jadi isinya adalah banyak objek di sini. Di sini ada persamaan, ada series, ada grafik, ada group, ada juga apa ini variance ya, if I'm not mistaken. Jadi macam-macam ada di sini. Nah, kita coba buka di Ifuse ya. So, saya sudah menyiapkan contoh dari work file. Mungkin besok kita akan belajar cara menyusun work file dari awal ya. Tapi untuk sementara ini, I will give you an example of work file. Jadi kita misalnya retrieve work file-nya, itu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan mouse ya. Jadi bisa aja sih Anda retrieve work file itu pakai komen yang Anda ketik di sini itu bisa. Nah, sayangnya saya tidak terlalu hafal komen di Ifuse ya, tapi kalau Anda mau belajar itu sebetulnya ada. Nanti silahkan cari tahu sendiri. Tapi karena saya nggak hafal komennya, so I am more comfortable using mouse. Nah, jadi kita bisa ambil dari mouse. Nah, ini Anda bisa klik file. Kalau mau membuat work file baru, itu bisa klik file, new work file. Oke, file, new work file. Nah, kalau Anda membuat work file, itu Anda tentukan dulu struktur data Anda. Struktur data Anda itu apakah dia time series, dia cross section, atau dia panel. Oke, pertama itu dulu. Nah, kalau data Anda itu time series, maka di work file structure type ini Anda pilih dated. Ya, dated ini adalah time series. Setelah Anda pilih dated, di sini Anda bisa pilih frekuensinya. Apakah annual, tahunan, atau quarterly, atau dia monthly, atau dia weekly, atau daily, or whatever it is that your data is identified with. Nah, terus start date-nya kapan, end date-nya kapan, ini harus dimasukkan. Misalnya, saya mau
membuat work file time series misalnya, dan dia tahunan dari tahun 2000 sampai sampai tahun 2010 misalnya. 2010. Nah, di sini Anda bisa memberi nama work file Anda di sini, atau nanti ngasih namanya belakangan gitu ya, waktu mau nge-save itu juga boleh. Tapi kasih nama di sini juga nggak apa-apa. Misalnya contoh TS misalnya. Nah, terus Anda klik OK. Nah, jadilah sebuah work file. Nah, jadilah sebuah wadah yang nantinya dia akan mewadahi objek-objek Anda yang lain. Ini work file yang kosongan ya, contohnya. Nah, sekarang kita coba, misalnya kita close dulu ya. Kita coba bikin work file, tapi untuk data yang, untuk data yang dia itu cross section misalnya. Nah, kalau cross section itu pilih yang unstructured atau undated. Nah, ini adalah cross section. Nah, kalau cross section tinggal taruh aja observasinya itu berapa. Misalnya 50. You can just say oke. Nah, ini karena work file tadi belum saya kasih judul, jadi dia untitled ya. Nah, maka di sini di bagian WF ini juga tulisannya adalah nama work file kita. Jadi ini menunjukkan work file mana yang sedang aktif. Oke. Nah, work file ini dia bisa punya apa namanya beberapa halaman ya. Jadi ini di halaman pertama misalnya untuk si data cross section, di halaman kedua ini Anda bisa buka work file yang lain dengan spesifikasi data yang berbeda, oke? Dan Anda bisa langsung misalnya import dari Excel misalnya. Di sini, kita cari yang, sebentar. All files. Nah, kita bisa masukin data langsung dari Excel juga di sini. Oke. Nah, ini dia bisa buka work file yang kita impor dari Excel, dan dia langsung bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah data time series. Gitu ya. Itu contoh aja. Nah, tadi saya mau membuka contoh work file yang sudah saya buka ya. Nah, kalau misalnya Anda udah punya work file, gimana cara bukanya di Ifuse? Itu klik open. Nah, di sini Ifuse itu bisa membuka beberapa jenis data. Ifuse bisa membuka Ifuse work file, Ifuse bisa menggunakan foreign data. Ini kalau misalnya kita mau buka file dengan format selain format work file. Kayak tadi misalnya, saya punya data Excel di sini. Nah, ini bisa langsung dibuka sama Ifuse dan dijadikan, dia langsung bisa mengidentifikasi ya, datanya ada di sheet 1, datanya terdiri dari ini, sama ini. Terus kita klik next, next and finish. Nanti dia langsung bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah tipe data time series. Ya. Terus kita klik finish. Ini you can just click yes or no whatever. Nah, ini dia bisa membuka data Excel menjadi langsung work file. Nah, itu salah satu kemudahan dari Ifuse. Ya, jadi Ifuse is smart in that way gitu ya. Jadi you don't need to like specify the data or whatever. Selama Anda menyusun data Anda di Excel itu dengan rapi, itu nanti si Ifuse-nya akan tahu, oh ini data time series gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana menyusun data yang rapi di Ifuse supaya di Excel supaya si Ifuse-nya bisa baca. Oke, sekarang saya coba buka yang Ifuse work file ya. Oh, sebentar, saya lupa nge-charge laptop. Nah, oke. Kita coba buka Ifuse work file. Nah, Ifuse work file, ini di sini kita punya namanya result. Kita coba open. Nah, ini adalah contoh work file yang dia punya banyak sekali objek. Di sini kita punya, nah ini dia ada keterangannya ya di sini. Equation, ini adalah hasil regresi. Jadi ini kalau Anda buka, nah isinya adalah hasil regresi. Oke. Yang berikutnya GDP, ini, nah, spreadsheet. Nah, ini adalah datanya. Ya, jadi ini adalah variabelnya. Jadi karena ini time series, maka di depan sini ini ada time frame-nya, dia quarterly modelnya dari 1980 quarter 1 sampai dengan 2012 quarter 1. Oke, so ini adalah
variabel. Nah, sedangkan graph ini adalah grafik. Nah, grafik juga bisa disimpan ya. Oke. Setelah itu kita juga punya ini apa ini? Oh, kita juga punya var, vector. I'm so sorry. Vector autoregressive estimate. Jadi ini adalah hasil analisa var-nya ya. Jadi si ini apa namanya work file itu bisa berisi berbagai macam objek. Oke. Let's continue. Nah, kalau misalnya Anda mengubah sesuatu di work file, nanti si Ifuse akan nanya, ini mau di-save apa enggak perubahan dari work file-nya. Oke, misalnya no. Oke, let's back to the PPT. Jadi itu work file. Oh iya, tadi saya lupa menggarisbawahi ini. Jadi ketika Anda sedang membuka work file, itu nanti di bawah toolbar, ini akan ada keterangan. Akan ada keterangan datanya itu berapa observasinya ya. Jadi yang di range ini adalah keseluruhan datanya. Kalau datanya time series, ya berarti di sini akan ada time frame dari awal sampai akhir dan berapa jumlah observasinya. Kalau misalnya, di bawah range ini ada sampel. Jadi misalnya Anda punya data dengan 132 observasi, tapi Anda ingin mengambil sampel 40 observasi dari keseluruhan yang mau Anda analisa. Nah, itu nanti akan ada keterangannya bahwa sampelnya itu ada 40 observasi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ya, nanti kita belajar bagaimana caranya mengambil sampel yang ada di Ifuse. Itu bisa dilakukan dengan mudah ya, nanti saya tunjukkan. Oke, nah ini tadi sudah saya tunjukkan. Ini adalah gambar dari work file yang warna yellow itu adalah data objects. Jadi kalau ada objek yang warnanya kuning, itu dia isinya adalah data. Entah dia variabel, dia koefisien, atau dia residual, atau dia time frame, atau dia pool, whatever it is, yang pasti isinya adalah data. Ya. Sedangkan yang blue icons itu seperti equation, itu isinya adalah hasil estimasi. Sedangkan yang green icons itu view object. View object itu ya gambar gitu ya intinya. Kayak misalnya tabel atau grafik itu adalah view object. Oke. Oke, nah tadi kenapa saya close ya? Saya buka lagi ya. Sebentar. Oke. Nah, ini kalau Anda klik detail, nah jadi sebenarnya kalau Anda buka work file itu aslinya dia gambarnya kayak gini ya. Tapi kalau Anda klik detail di sini, nah nanti dia ada keterangannya ini tipenya apa dan terakhir diupdate kapan. Di deskripsi ini kadang-kadang ada asal dari datanya tuh dari mana. Ya kayak misalnya ini datanya dari Saint Louis Fred gitu ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, but it doesn't matter, it's okay gitu ya. Yang penting di sini ada type sama last update-nya. Oke, okay? So let's continue. Nah, ini tadi saya sempat tunjukin sama Anda hasil dari regresi. Jadi, seperti tadi ya, atas adalah main menu, ini adalah work file toolbar yang ada di sini. Nah, ini kalau Anda buka satu objek, misalnya objek equation, nanti di sini juga ada toolbarnya lagi. Nah, apa fungsi toolbar yang ada di sini? Ini bisa langsung Anda gunakan untuk membantu Anda melakukan estimasi ya. Jadi kayak misalnya Anda mau mengubah model, nah itu Anda bisa langsung klik estimate yang ada di sini. Atau Anda ingin melakukan forecast, itu juga bisa langsung klik forecast yang ada di sini. Ya, jadi menurut saya itu salah satu kelebihan Ifuse dan salah satu alasan kenapa learning curve belajar Ifuse itu cukup landai itu karena dia user friendly banget sebenarnya bisa langsung digunakan untuk berbagai macam analisa. Nah bawahnya ini kita sebut sebagai objek window. Oke, so that's it. Nah ini tadi juga saya sudah tunjukkan. Ini adalah contoh membuka data atau series. Jadi variabel atau data itu kita sebut sebagai series kalau di Ifuse. Oke. Nah, setelah itu mari kita coba buka ini detailnya saya iniin aja. Nah, sorry, ini ya spreadsheet. Oke. Nah, ini adalah contoh di mana tadi kita membuka variabel GDP ya atau series GDP. Ini kalau di view Anda klik spreadsheet, nah ini akan keluar nilainya. Oke, tapi kalau misalnya Anda klik graph, ya dia akan keluar
Sebentar ya. Nah, akan keluar grafnya. Nah, grafnya ini Anda bisa pilih mau yang modelnya seperti apa. Misalnya yang paling sederhana, line and symbol. Nah, ini adalah grafik dari si GDP Anda. Oke. Nah, kalau Anda ingat mata kuliah ekonometri, jadi salah satu hal pertama yang Anda lakukan sebelum melakukan analisa apapun itu melihat distribusi data Anda, ya kan? Nah, itu bisa kita gunakan di sorry di eViews kita bisa melakukan itu dengan cara membuka seriesnya, lalu di view, lalu klik yang graph. Oke, nah, terus Anda bisa lihat, oh distribusinya GDP itu seperti ini. Ternyata dia ada apa ini penurunan terjadi di sekitar tahun 2008 ya ini kalau nggak salah mungkin karena krisis or whatever it is gitu ya. Anda juga bisa lihat descriptive statistik, one way tabulation, correlogram, unit root test, and whatever it is that you need gitu ya. Oke. Oke, Anda juga bisa menggunakan menu proc. Ini misalnya generate by equation, resample, dan segala macam. Ini belum kita bahas hari ini ya, terlalu kompleks. Besok minggu depan aja. Oke, nah terus juga grup, ini tadi kalau misalnya Anda ingin membuka beberapa variabel secara bersama-sama, Anda bisa menggunakan grup. Jadi ini GDP, PCE, investment sama government expenditure dibuka secara bersama-sama. Oke, ya ini sama seperti tadi. Equation tadi udah saya buka juga. Jadi di equation ini Anda bisa lihat koefisien ya. Jadi kalau di ekonometri, itu biasanya Anda akan sangat tertarik untuk melihat hasil dari uji hipotesis, ya kan? So you will be interested in the t statistik sama probability yang ini. You will also be interested in the coefficient, terus mungkin Anda juga tertarik untuk melihat R squared, adjusted R squared, dan juga kalau ini multiple regression, Anda akan tertarik untuk melihat F statistik. Oke, okay? So this is example of hasil regresi. Do you have any question? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Bu. Mhm. Saya mendengar kabar, dengar-dengarin dari cerita-cerita kak kelas, kalau katanya eViews ini lebih mudah untuk data time series daripada Stata. Terus saya dengar tadi dari Ibu juga menjelaskan kalau eViews ini juga user friendly. Terus saya lihat juga ada estimate, forecasting. Apakah itu benar Bu atau gimana ya? Saya juga kurang paham. Terima kasih Bu. Oke, thank you. Nah, ya benar sih sebenarnya. Ya jadi sebetulnya itu benar. Jadi kalau Anda mau melakukan analisa di data time series, in my opinion, jadi in my personal opinion, people might disagree, it's okay. Tapi kalau menurut opini saya, memang eViews ini salah satu yang paling enak gitu ya untuk analisa time series karena dia cukup mudah dan banyak komen-komen yang sudah built-in di situ kayak forecast dan segala macam, ARMA dan segala macam juga ada. Jadi itu memudahkan Anda. Jadi nggak usah specified lagi gitu ya komennya harus apa tuh nggak perlu. Terus juga selain itu kalau di time series itu misalnya Anda ketemu problem seperti heteroskedasticity atau serial correlation itu eViews bisa melakukan tesnya karena tesnya sudah built-in di dalam softwarenya. Nah itu yang membuat dia mudah digunakan untuk analisa time series. Jadi kalau menurut saya karena saya belajarnya eViews sama Stata ya itu memang lebih enak pakai eViews kalau misalnya mau melakukan analisa time series. Nah, namun demikian, bukan berarti software lain itu nggak bisa digunakan ya. Jadi misalnya Anda ingin menganalisa time series di Stata, ya bisa aja, di R ya bisa aja. In fact, Anda juga bisa melakukan itu di MATLAB misalnya. Sepertinya MATLAB lebih sophisticated ya daripada eViews. Jadi eViews ini sudah cukup lama sebenarnya. Salah satu software yang cukup lama sekali, sudah dari dulu. Jadi kayak
I think there are other software yang lebih kontemporer, lebih populer sekarang gitu daripada Ifuse. And if you want to use that, it's okay. But if you want to use Ifuse, I think it's also okay. Tapi Anda harus ya menggarisbawahi misalnya apa ya? Misalnya kalau pakai Ifuse, ya it's not as popular as the other software, jadi mungkin ya less populer aja gitu. Itu nggak masalah. Tapi benar sih kalau saya setuju dengan kakak kelas Anda, lebih enak pakai Ifuse untuk menganalisa time series daripada Stata misalnya. Kalau R kebetulan I don't really understand how to use R, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau di Stata sama di Ifuse, enakan di Ifuse. Tapi kalau untuk data panel, terutama di data mikro ya, itu I think Stata is better daripada Ifuse. In fact, saya belum pernah menggunakan Ifuse untuk data panel, so I don't really understand how. Tapi kalau di Stata lebih familiar aja, gitu. Tadi ada yang tanya di chat, apakah ada grup untuk training ini? Nggak ada. Jadi nggak ada. We don't have group for that. If you are interested in learning Ifuse, you can make your own group with your friends gitu ya. Jadi yang sama-sama tertarik silahkan Anda bikin grup sendiri dan diskusi di situ. Oke, Mbak Adila, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya Bu, besides popularity, kira-kira adakah limitasi lainnya dari eViews ini sendiri? Kalau kita misalnya bandingkan dengan uh, yang lain kayak R, Stata. Makasih Bu. Oke, ya sama-sama. I wouldn't say this is limitation, tapi just for a fact aja ya. Menurut saya kalau Ifuse dibandingkan sama R misalnya, apa yang membuat R lebih baik daripada Ifuse? Yang membuat R lebih baik dari Ifuse adalah R itu gratis. Okay? Jadi R is open source, anyone can just download R and use it. Meanwhile, Ifuse itu berbayar ya. Jadi ini adalah software berbayar. Jadi mungkin tidak semua orang itu bisa mengakses Ifuse. Nah, itu yang membuat maybe Ifuse is less popular. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memang Ifuse itu user friendly ya dan banyak komen yang bisa membantu Anda untuk melakukan analisa. Tapi at some point kalau misalnya Anda mau melakukan analisa yang sangat kompleks gitu ya, misalnya Anda mau melakukan analisa yang tidak statis tapi dynamic gitu, atau Anda mau melakukan iterasi yang I don't know, ratusan kali, ribuan kali, atau Anda punya data yang sampai jutaan, jadi banyak banget gitu. Nah, itu load-nya itu mungkin tidak, Ifuse mungkin nggak kuat dengan load yang sekompleks itu. Itulah yang membuat kenapa kalau sudah mulai ribet seperti itu, orang biasanya menggunakannya MATLAB. Ya. Tapi kalau di level yang ya mungkin observasinya 5.000 misalnya itu ya masih oke lah Ifuse. Tapi kalau sudah yang ribet, lalu modelnya juga tidak statis tapi dynamic dan segala macam, itu biasanya orang pakainya MATLAB atau SAS kadang-kadang. Tapi nggak di Ifuse. Nah, jadi itu mungkin keterbatasannya Ifuse. Tapi untuk level analisa S1, ya untuk akademik gitu ya, itu biasanya tidak sampai seribet itu kan, jadi ya Ifuse is still good. Tapi ya itu tadi, kalau sudah sangat ribet, itu biasanya orang pakainya MATLAB. Dan MATLAB juga berbayar, jadi Ifuse, MATLAB, Stata, semua berbayar. Yang free adalah R sama Python. Cuman R sama Python itu learning curve-nya cukup terjal ya, jadi dia agak agak susah gitu kalau misalnya orang belum biasa, butuh waktu yang lebih lama. Kalau Ifuse biasanya orang cepat untuk bisa memahaminya karena memang dia sangat user friendly. Nah, jadi itu kira-kira jawabannya. Oke, ada lagi. Oh, satu lagi kelebihan Ifuse. Jadi kalau di software lain seperti Stata misalnya, Anda mau merescale variabel Anda atau Anda mau mengkonversi variabel Anda, misalnya yang tadinya dari bentuk level jadi first difference atau dari bentuk level jadi log, atau Anda mau
bikin satuannya dengan skala yang berbeda, itu Anda harus mengenerate variabel baru kalau di Stata. Tapi kalau di Ifuse enggak, ya. Jadi misalnya Anda mau mengubah dari nominal menjadi log misalnya, nah itu tinggal di modelnya itu Anda taruh log. Nanti dia otomatis akan melakukan logaritma sendiri. Jadi you don't need to generate new variable log bla bla bla. You don't need that because if you can already rescale the variable for you, ya. Oke, so let's continue. Nah, ini tadi juga udah saya tunjukin view objects itu adalah graph dan segala macam. Oke, jadi kalau pas Anda membuka grafik itu Anda bisa memberi nama atau merename itu dari tombol name. Lalu kalau Anda mau mengambil gambar, jadi grafiknya ini mau Anda simpan sebagai gambar, itu Anda bisa pakai tombol freeze yang ada di sini. Mari kita coba. Ini tadi saya buka di series ya, kita coba buka yang graph. Nah, freeze. Nah, di freeze ini Anda bisa menyimpan dia sebagai gambar ya. Nah, jadi seperti itu. Name ini untuk mengganti namanya. Oke, nah ini delete untitled graph ya, misalnya kita delete gitu ya, karena nggak perlu, saat ini belum perlu. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh komen. Nah, jadi kayak Stata sebetulnya Ifuse itu juga punya komen, hanya saja sayangnya saya tidak hafal komennya, tapi kalau Anda lebih suka menghafal komen, nanti silahkan Anda cari tahu komen di Ifuse itu apa aja. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah comment show ya. Jadi show itu untuk membuka variabelnya. Jadi show GDP misalnya, tapi Anda ingin show GDP-nya itu dalam bentuk turunan misalnya. Nah, itu Anda boleh langsung menaruh D di sini. Jadi difference-nya, first difference-nya. Jadi show di dalam kurung GDP. Dalam kurung ini adalah nama variabelnya. Oke, kita belum akan menunjukkan komen di apa namanya di slide yang ini. Mungkin nanti ya, nanti kita coba yang lain. Nah, ya ini lanjutan dari komen yang tadi. Oke, ini slide di modul yang pertama. Kita pindah ke modul yang kedua ya. Di modul yang kedua, nah ini kita akan belajar work file dan juga tipe-tipe work file untuk data yang berbeda-beda. Ups, itu sebentar. Nah, Ifuse main operating principles. Any work in Ifuse is created in work files, which are placeholders of Ifuse object. Unlike other type of programs, an Ifuse work file must be created. Kita udah belajar membuat tadi. Every work file contains one or more work file page. Jadi bisa lebih dari satu halaman dari work file. Kita udah set up work file ya tadi. Jadi kita skip aja. Ya, creating work file. Tadi yang pertama kita state terlebih dahulu apakah dia time series, dia cross section, atau dia panel. Oke. Nah, jadi ini tadi saya udah tunjukin ya, kalau misalnya mau time series, ininya dated, ininya frekuensinya tergantung dari data Anda. Ya. Begitu juga kalau misalnya, ini udah tadi. Nah, kalau misalnya cross section tadi ya unstructured, terus masukin observasinya itu berapa. Oke. Nah, yang terakhir kalau misalnya panel, ini pilih yang balance panel. Nah, jadi kalau Anda ingat di bukunya Woolrich, kan ada balance panel, ada unbalance panel. Bisa nggak kita pakai unbalance panel di Ifuse? Nggak bisa. Nah, itu juga salah satu limitasinya. Jadi harus balance panel di sini. Tapi jarang sih, jarang kita melakukan analisa data panel di Ifuse. Biasanya memang time series. But if you want, you can, gitu ya. But it has to be a balance panel. Lalu frekuensi datanya itu apa? Quarterly, annual, or whatever. Lalu start date-nya kapan, end date-nya kapan, dan cross section-nya itu jumlahnya berapa. Ya, oke. Nah, Anda juga bisa membuat work file itu menggunakan komen. Nah, komen untuk membuat work file itu adalah WF create dalam kurung WF sama dengan ini satuan datanya itu apa? Sorry,
time frame data Anda itu apa, monthly misalnya. Lalu dia time series kan, makanya dated. Nah, kalau sudah lalu di sini M karena monthly dari tahun 1950 sampai 2012 ya. Jadi ini adalah contoh dari komen untuk membuat work file. Nanti kalau Anda ngambil ekonometri, biasanya di kelasnya Pak Bagus itu kita akan menggunakan eViews dan biasanya beliau itu lebih cakap ya, beliau akan mengajari Anda banyak komen eViews, much better than this training, absolutely gitu ya. Oke, let's continue. Nah, ini tadi membuat work file pakai komen. Oke, ini komen work file yang buat apa namanya data cross section itu WF, undated, page state, U50. Ini U-nya adalah undated, 50 adalah jumlah observasinya. Oke. Ini untuk membuat work file yang panel itu pakai komen yang ini. Jadi WF panel, page sama dengan country. Country-nya ini adalah cross section-nya. Lalu dia satuan waktunya apa? Q, quarterly, dari tahun kapan sampai kapan. Ini adalah jumlah cross section-nya. Oke. Oke, nah berikutnya Anda juga bisa membuat work file dari foreign data source. Oke. Saya mau tunjukkan di eViews terlebih dahulu. Jadi tadi saya kan sempat tunjukkan bahwa eViews itu, kelebihan eViews juga nih, itu adalah dia bisa langsung membaca data dari tipe file yang bukan non eViews ya, maksudnya tipe file yang dia itu bukan work file eViews, kayak dari Excel misalnya dia bisa langsung baca di eViews. Sebetulnya Stata juga bisa sih, Stata juga bisa seperti itu. Nah, hanya saja cara kita menyusun data itu supaya eViews itu bisa baca datanya itu memang harus dengan format tertentu. Nah, saya mau tunjukin gimana cara menyusun data yang rapi di Excel supaya eViews bisa baca. Oke. Nah, ini di work file saya punya beberapa tipe apa namanya data. Misalnya kita buka yang time series terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah data time series. Jadi kalau Anda punya data time series, ini adalah cara Anda menyusun datanya di Excel supaya bisa langsung kebuka di eViews. Jadi di kolom pertama ini Anda taruh waktunya. Ya, ini adalah bulanan dari tahun 1980 sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 2012 bulan Januari. Ya, jadi misalnya dia bulan Januari ya Jan strip 80 dan seterusnya. Nah, terus di kolom yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ini tempat Anda memasukkan variabel Anda, tempat Anda memasukkan series Anda. Misalnya, series yang pertama adalah GDP, ya masukin. Di sini berarti GDP Januari tahun 80, April tahun 80, dan seterusnya. Oh, ini quarterly ya, bukan bulanan, sorry, my bad. Jadi GDP taruh di kolom yang ini, lalu variabel yang berikutnya PCE taruh di sini, berikutnya investment taruh di sini, berikutnya government expenditure taruh di sini ya. Jadi misalnya Anda udah download data gitu ya dari CIC, nah ini cara Anda menyusun data Anda sebelum nanti siap untuk dianalisa di eViews. Oke, ini untuk yang data time series. Jadi ingat time frame followed by the series. Oke. So that's it gitu ya. Misalnya terus kita mau langsung buka filenya di eViews, bisa nggak? Bisa banget. Nah, jadi buka file Excel di eViews itu bisa dari open. Open-nya Anda bisa pakai foreign data as work file. Nah, ini nanti tinggal pilih tadi filenya Anda simpan di mana. Atau yang lebih mudah lagi. Yang lebih mudah lagi adalah you can just drag this here. Jadi di time series, data saya di time series ini tinggal di seret aja ke eViews-nya. Nah, eViews-nya langsung paham. Oh, oke, kita akan pakai data yang ini. Oke. Nah, langsung kebuka kan dia sebagai work file. Nah, kalau ini udah siap untuk Anda gunakan analisa. Nah, jadi kita punya range-nya di sini. Oh, sorry. Nah, di sini adalah range-nya, ini adalah keseluruhan data Anda, ada 129 observasi ya. Nah, ini adalah sampelnya. Jadi default-nya itu adalah semua datanya masuk di sampel. Oke, gimana kalau misalnya saya mau mengambil
sampel dari data saya lagi, Anda bisa klik sampel. Nah, ini at all, ini artinya Anda memasukkan semua ke dalam sampel Anda. Ya, kalau misalnya Anda cuma mau dari tahun tertentu aja, misalnya saya cuma mau ngambil dari 1980 Q1, sorry, 1980 Q1 misalnya, sampai tahun 2000 misalnya, Q4. Itu Anda bisa, sorry. Ini saya lupa nih formatnya. Oke, nanti kita revisit ini ya. Di PPT yang ketiga itu kita akan bahas tentang bagaimana melakukan resampling. Tapi anyway, you can do resample langsung di eFuse-nya. Nah, ini juga salah satu kelebihannya eFuse. Oke, Anda bisa mengambil sampel dengan Anda tentukan sendiri range-nya di sini, atau Anda bisa menggunakan if condition. If condition misalnya Anda hanya ingin yang nilainya lebih dari sekian misalnya, atau nilainya less than sekian misalnya, itu juga bisa. Nah, ini nanti kita kembali ke sini ya. Saya agak lupa formatnya, but we will be back in that part. Anyway, oke, itu yang pertama. Jadi cara menyusun data time series di Excel seperti itu. Nah, kita coba di tipe data yang lain ya. Jadi misalnya Anda punya data cross-section. Gimana supaya data cross-section saya yang ada di Excel itu bisa dibaca di eFuse? Nah, ini cara menyusunnya seperti ini. Jadi kalau datanya data cross section, nah itu Anda bisa masukin cross sectionnya itu di kolom yang pertama. Jadi kalau tadi time series, kolom yang pertama adalah time frame. Kalau cross section, kolom yang pertama adalah cross section. Habis itu seperti biasa, followed by series atau variabelnya. Jadi di sini kita punya data state, ada 50 state ya kalau nggak salah di US itu. Nah, ini kita punya data populasi di setiap state, lalu luas area di setiap state, dan GDP dari setiap state. Kalau udah disusun seperti ini, bisa dibuka di eFuse, itu nanti bisa langsung dianalisa. Oke, mari kita coba. Nah, ini tinggal kita seret aja ke sini. Set. Nah, langsung kebuka ya sebagai data cross section. Nah, kalau data cross section ini range-nya itu adalah jumlah observasinya ya. Jadi 1 sampai 50. Sampelnya juga 1 sampai 50. Oke. Nah, kalau data panel gimana? Nah, kalau data panel ini cara Anda menyusunnya di Excel. Jadi ini salah satu cara paling mudah ya untuk membuka data di eFuse. Nah, jadi karena kita trainingnya basic ya, jadi saya tunjukkan cara yang paling praktikal. Nah, kalau data panel, cara bukanya di eFuse adalah Anda susun dengan format seperti ini. Jadi di tabel yang pertama, ini adalah cross section-nya. Oke. Jadi di sini kita punya data income sama populasi dari beberapa negara, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita punya data income sama populasi dari 6 negara tahunan dari tahun 95 sampai tahun 2000 ya. Jadi kita punya data panel di sini. Jadi panel atau pooled cross section ya. Sebetulnya panel sama pooled cross section itu beda. Oke, kalau Anda masih ingat mata kuliah ekonometri Anda, jadi data pooled cross section sama panel itu beda. Tapi di sini kita agak interchangeable ya, karena di sini kita ingin menggarisbawahi yang dimaksud dengan panel atau pooled cross section tadi itu adalah dia punya cross section dan dia punya lebih dari satu time frame. Oke, so let's focus on that in the meantime. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya tipe data seperti itu, jadi cross section-nya lebih dari satu, time frame-nya lebih dari satu, maka yang bisa Anda lakukan adalah cross section-nya tuh taruh di kolom pertama, ya. Baru diikuti dengan time frame. Jadi misalnya ada 6 negara, yang pertama Kanada, maka tulis Kanada 99 995, 96, 97, 98, 99 sampai 2000. Baru habis itu Anda pindah ke cross section yang berikutnya atau negara yang berikutnya. France misalnya.
95 sampai 2000, lalu pindah ke Great Britain 95 sampai 2000, pindah ke Germany 95 sampai 2000, pindah ke Italia 95 sampai 2000, pindah ke Jepang 95 sampai 2000. Nah, jadi kayak gitu nyusunnya. Jadi cross section followed by time frame. Ini dihabisin dulu satu cross section di semua time frame, baru pindah ke cross section yang lain. Nah, baru setelah itu Anda masukkan datanya atau seriesnya atau variabelnya. Oke, misalnya Anda cuma punya 2 series, ya berarti di sini income, di sini population, atau ada series lain ya tambah terus aja. Nah, dengan menyusun dengan format seperti ini, nanti si Ifuse itu tahu bahwa ini adalah data panel atau pooled cross section. Oke. Oke, mari kita coba buka di Ifuse. Nah, kita buka gitu ya. Nah, dia langsung ngerti nih si Ifuse-nya. Ifuse is smart ya. Oke, finish. Nah, ini langsung kebuka. Jadi dia tahu bahwa cross section-nya itu adalah country. Oke. Lalu datanya di sini kita punya population. Lalu kita juga punya Y atau income. Okay, so that's how Anda bisa membuka work file dari foreign object. Oke, okay. Nah selain itu, Ifuse juga bisa membuka data dengan cara transpose ya. Jadi misalnya, ini ada contoh data yang harus ditranspose gitu ya. Nah, misalnya ini adalah data real gross domestic product yang dia itu di breakdown menjadi komponen-komponen yang kecil ya. Jadi misalnya ini GDP gitu ya. Nah GDP itu dia consist of personal consumption expenditure, gross private domestic investment dan segala macam. Ini di breakdown menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik. Nah ini sebetulnya data time series ya. Nah namun demikian dia formatnya tidak sesuai dengan tadi data time series yang biasa kita susun untuk dibuka di Ifuse. Jadi di sini tadi kalau waktu kita buka data time series itu kan harusnya apa namanya kolom yang pertama itu adalah time frame ya kan. Lalu kolom yang berikutnya barulah series-series yang lain. Nah, ini kebalik sebetulnya. Dia ini baris pertama, jadi dia by baris gitu ya. Jadi dia baris pertamanya adalah time frame, lalu diikuti dengan baris berikutnya itu baru variabelnya. Nah, sebetulnya ini Anda bisa transpose aja. Jadi di Excel Anda transpose, baru nanti sesuai dengan format time series yang tadi kita tunjukkan. Nah, tapi sebetulnya Ifuse itu bisa langsung membuka data yang ditranspose. Ya, jadi you don't need to do the transpose by yourself. Let Ifuse do the transpose. Okay? Let's see how Ifuse melakukan transpose. Ya. Jadi si data ini, data yang saya beri nama transpose ini, kita seret di Ifuse. Nah, terus kan dia akan kebuka kan. Nah, ini ya, time frame-nya itu di baris yang pertama ini, lalu baris-baris berikutnya adalah variabel. Ini tinggal Anda klik transpose. Nah, nanti Ifuse-nya langsung nge-transpose. Jadi kolom pertama sekarang time frame, kolom-kolom berikutnya adalah variabel-variabel yang mau Anda gunakan. Nah, jadi deh. Nah, kayak gini ya. Jadi cukup mudah sebetulnya Ifuse bisa membaca almost any kind of data. Oke, so that's how you do it gitu ya. Kita balik sebentar ke PPT. Oops, ini yang sampel. Nanti kita bahas tentang sampling juga ya. Jadi ini udah saya bahas di Ifuse. Ifuse bisa buka data Excel, bisa buka data HTML, bisa buka data CSV, ASCII, RTS, TEDA, SPSS, SAS, whatever, bla bla bla, itu semua bisa dibuka di Ifuse. Ya. Oke, we have learned how to do this ya. Tadi sudah saya tunjukkan, so I will skip this. Nanti kalau Anda ingin baca lebih lanjut, Anda bisa baca sendiri di PPT. Oke, ini transpose juga udah. Oke, work file page. Nah, tadi, excuse me, seperti yang saya sampaikan,
work file itu dia bisa punya lebih dari satu page. Oke, misalnya ini di page yang pertama adalah untuk yang data transpose. Nah, ini saya bisa saya bisa taruh page yang berikutnya. Nah, di page yang berikutnya, ini Anda bisa membuat work file baru dengan cara specify by frequency. Kalau di specify by frequency berarti kayak tadi, kayak Anda bikin work file di awal tadi. Dan satu page ke page yang berikutnya itu bisa dengan struktur yang berbeda. Jadi misalnya di page yang kedua, Anda bikin work file untuk unstructured data dengan observasi 60 misalnya, itu bisa. Kita oke gitu misalnya, nah itu bisa. Atau di new page, ini kita bisa langsung ngambil dari Excel tadi misalnya. Nah itu Anda bisa pakai yang load atau import from work file page. Jadi ini Anda bisa pakai yang all files, terus pilih yang data Excel misalnya. Nah, ini dia juga bisa langsung kebuka. Nah, jadi work file itu bisa punya beberapa halaman. Oke. Should we do this? Well, you can you can do this. Tapi kalau saya pribadi ya, saya lebih suka satu work file itu satu page saja. Ya, jadi kalau misalnya saya mau melakukan analisa yang di luar work file saya yang ini, jadi kayak misalnya ini data panel, terus saya juga mau analisa data time series, saya lebih suka bikin work file baru. Oke, kenapa demikian? Karena saya takut lupa, as simple aja. Saya takut lupa nanti kalau ini jadi semakin kompleks, ini yang mana, yang mana, yang mana, nanti saya malah salah gitu ya. Jadi I want to keep things simple. Jadi kalau saya lebih suka work file itu satu page aja. Kalau mau analisa dengan tipe yang lain ya saya akan buat work file baru. Okay? But it's just me. If you are comfortable with having a lot of page, ya it's okay. It's absolutely okay. You do you gitu ya. So that's work file for you. Oke, work file page. Udah saya tunjukin, bla bla bla. Ya, ini udah tadi. Apa ini tadi? Oh, sebentar. You choose by value or new page. Oh, ya. Nah, kita coba yang ini ya. Excel read kan udah nih. Nah, kita juga bisa load existing data by copy paste from the clipboard. Ya. Locate your file. Oh, ini sama kayak tadi ya. Ini sama kayak tadi kita menggunakan Excel. Nah, nggak perlu ya, berarti kita skip aja. Kita udah belajar ini soalnya. Oke, ini juga kita bisa membuat work file dengan specify by identifier series. You can also create new page based on an existing page. Nah, jadi Anda bisa bikin page baru berdasarkan data yang sedang dibuka di page yang sedang Anda gunakan. Oke, nah itu dengan identifier series. Jadi kita coba. Ini saya delete. Nah, ini Anda juga bisa delete work file page dengan cara klik kanan ya. Jadi di halamannya ini klik kanan. Nah, ini kita bisa delete. Nah, misalnya sekarang kita mau new page tapi specified by identifier series. Nah, di sini kita balik ke PPT dulu. For example, you can structure two new page from an existing panel data page. One is based on the time series, the other is on the cross-section identifier. Nah, jadi tadi kita punya data panel kan yang sedang kita buka di page 1 tadi. Kita bisa bikin page baru yang isinya adalah data time series dari panel yang tadi, lalu page yang baru lagi yang isinya adalah data cross-section dari panel yang tadi. Ya, so you can break it down into two gitu ya. How do we do that? The work file page create by ID, itu nanti boxnya akan kebuka seperti ini ya. Nah, leave blank the cross ID series, since the new page will be structured solely by date. In the date ID series, specify the date identifier. Oke, nah, jadi di sini, sebentar ya. Oh, di date ID series ya. Jadi misalnya Anda mau ambil bagian time seriesnya aja, karena tadi datanya tahunan, ini Anda tulis year. Ya, year. Anda tulis year.
Terus habis itu, oh sorry, ini saya salah membuka. Sebentar ya, saya buka dulu data panel. Ini tadi data transpose yang sedang saya buka. Kita buka data panel. Nah, ini dia, kita buka data panel. Terus kita buka new page by identifier. Nah, ini cross ID-nya. Kita hapus. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan time frame-nya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya Anda mau ngambil yang identifier-nya si cross section-nya, maka Sandra Dilun. itu oke. Oke, let's continue. Nah, jadi ini ya, tadi di identifier saya pilih yang time series, maka we have 6 observation karena emang cuma 6 tahun, ya. Anda juga bisa menggunakan yang ini ya, jadi 6 observasi kalau yang time series. Anda juga bisa pakai yang cross ID, misalnya country di sini, maka Anda juga akan dapat 6 country. Oke. Oke, so that's for the work file ya. Sekarang kita pindah ke modul yang berikutnya. Nah, modul yang berikutnya ini adalah sampel. Oke, jadi gimana cara kita ngambil sampel di eViews? Ini juga simple banget sebenarnya. So, no need to worry. Saya close dulu. Oke, di sini kita punya contoh data. Kita punya contoh data yang saya bukain datanya ya, sebentar. Nah, ini adalah data kita hari ini. Di sini kita punya data yang ini yang akan kita pakai. Sebentar, kita pakai data yang mana sih? Oh, kita punya 2 data yang akan kita pakai. Yang pertama adalah data time series. Dia adalah data bulanan dengan variabelnya yang pertama adalah payroll, yang kedua adalah unemployment. Oke, ini adalah data bulanan time series yang mau kita pakai payroll. Lalu yang kedua kita punya data cross section. Ya, ini data cross sectionnya sama kayak tadi, state, population, GDP sama area. Oke. Oke, let's continue to PPT. Nah, jadi data payroll kita punya variabel payroll dalam thousands dan unemployment rate dalam persen. Monthly data dari 1950 sampai 2012. Lalu yang cross section kita punya state level data dengan variabel populasi, GDP dan juga area. Nah, misalnya kita coba buka data yang payroll sekarang. Mari kita coba buka data yang payroll. Oke, kita coba. Nah, kalau misalnya Anda punya Excel dengan ada 2 sheet gitu ya, yang isinya data, nah ini Anda bisa pilih di sini. Anda mau pakai sheet yang mana yang sekarang dibaca? Oke, jadi dia di sini nanya, ini yang mau dibuka sheet yang payroll atau sheet yang cross section. Oke, nah misalnya saya mau pakai yang payroll dulu nih. Nah, kita pilih yang payroll. Nah, itu juga si eViews ini bisa baca. Oke, nah sekarang kita punya payroll di sini dan juga kita punya unemployment di sini. Oke, mari kita lihat. Oke, di sini kita mau belajar sampling kan, maka fokusnya di sini. Jadi range-nya itu kita punya 749 observasi, ya kan? Dan default-nya semuanya masuk ke sampel. Nah, sekarang sample are sets usually subsets of observation in work file. Sample may be specified
over range of observation and if condition. Jadi Anda bisa menentukan sampel, itu bisa Anda pilih sendiri dari observasi keberapa sampai keberapa, atau dengan if condition. Ya. Nah, kita punya data payroll, ini yang udah kita buka. Nah, sekarang kita bisa misalnya pilih sampel setnya itu dari 1990 bulan pertama sampai dengan 2002 bulan ke-12. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita klik sampel, nah terus habis itu double click on the sample. Oh, sorry, saya ulang ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah Anda bisa langsung klik di sampel. Yang kedua, Anda bisa double click on the sample display in the work file window, atau Anda juga bisa menggunakan proc set sample, atau kalau mau pakai komen, itu komennya adalah SMPL. Ya. Jadi di sini Anda bisa pakai proc set sample, bisa. Anda pakai sampel di sini juga bisa, atau nah pakai sampel yang ada di sini itu juga bisa. Oke, so there are a lot of ways to do that. Oke. Yang paling simple adalah kita bisa pakai sampel. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengambil sampel dari 1990 bulan pertama sampai 2002 bulan ke-12, maka tinggal kita ketik aja di sampel range-nya. Oke. Jadi misalnya yang paling simpel aja ya, pakai sampel di sini. Kalau at all itu dimasukin semua. Sekarang misalnya kita cuma mau 1990 bulan 1 sampai dengan 2002 bulan berapa tadi? Bulan 12 misalnya, maka tulis M12 di sini. Tinggal klik OK. Nah, maka Anda bisa lihat bahwa sekarang sampelnya ada 156 observasi. Oke, range-nya adalah 749 observasi. So as easy as that, gitu ya, untuk melakukan untuk mengambil sampel di eViews. Ya, oke, that's the first one. Oke. Nah, Anda juga bisa di sini misalnya, kalau Anda buka data payroll, itu Anda akan lihat bahwa the range is same, change specified, all analysis are carried. Oh ya, jadi kalau Anda udah pilih sampelnya, itu beda sama range-nya, nanti hasil analisa yang ada di work file itu adalah hasil analisa buat yang sampel. Jadi grafik dan segala macam itu nanti ikut di sampel, bukan di range. Okay? Nah, setelah itu Anda juga bisa mengambil sampel, suppose that you would like to define sample over two non-overlapping periods. Ya. Jadi Anda mau ngambil sampel di dua periode yang dia itu tidak overlapping. Ya, misalnya kita kan punya data cukup panjang nih. Kita punya data tuh dari 1950 sampai 2012. Misalnya Anda mau mengambil sampel, itu hanya dari tahun 60 sampai 70, lalu Anda mau mengambil dari tahun 92 sampai 2002. Nah, itu bisa ya. Caranya dengan ini di klik sampel lagi. Terus misalnya tahun berapa tadi? Bentar ya. Sebentar. Nah, ini. Kita ambil sampel tahun 1960 bulan Februari M02. Sebentar ya. Aduh, saya agak lupa formatnya. Oke. Nah, ini yang saya bilang saya nggak terlalu apal sama komen di views itu sebetulnya seperti ini. Saya memang tidak terlalu apal. Nah, ini 19, oh ini bulan Maret ya, M03. Ini 1970 M02. Nah, terus kita spasi lagi. Ini masukin Januari 1992 M01, Oktober 2022. Oktober. Nah, kan di sini kita klik OK. Nah, di sini kita punya 250 observasi.
ya, 1960 Maret sampai 70 Februari, lalu 92 Januari sampai 2002 Oktober. Nah, jadi Anda bisa juga mengambil sampel yang dia itu tipenya tidak overlapping. Jadi ada gap di antara kedua periode tersebut. eViews can do that for you. Okay? It's fun, right? Nah, ini kalau misalnya kayak gini, maka Anda bisa lihat di grafiknya. Jadi kita punya time frame yang nggak overlapping gitu ya. Kita lihat di grafiknya. Nah, ini kan. Jadi karena kita hanya mensampel tahun 60 sampai 92, lalu 92 sampai 2002. Nah, ini ada gap di sini. Nggak overlapping gitu ya. eViews tetap bisa melakukan itu. Oke. Oke, let's continue. Oh, ada contohnya di sini rupanya. Nah, berikutnya jadi itu tadi cara Anda sampling di time series ya. Jadi kalau time series itu tinggal tentuin aja periode yang mau Anda gunakan untuk observasi. Nah, sekarang kita pindah ke data cross section ya. Nah, ini supaya supaya kita nggak buka tutup. Ini saya bikin di page yang baru ya. Jadi ini exception, saya akan bikin di page yang baru. Sorry, ini bukan work file harusnya. Ini adalah yang ini. Lalu kita pilih yang cross section, finish. Nah, ini yang cross section. Yang cross section range-nya itu adalah jumlah observasinya. Dan untuk mencari sampel, kita tinggal mengubah observasi yang mana sampai mana yang mau kita lihat. Oke, nah jadi di sini misalnya, suppose that you would like to work with a subsample of US states that includes Arizona through Hawaii. Nah, jadi di sini Anda cuma mau melakukan analisa untuk negara bagian Arizona sampai Hawaii. Nah, ini adalah observasi ketiga sampai ke 11. Maka di sampel, Anda akan memasukkan observasi nomor 3 sampai nomor 11. Jadi, klik sampel, ini tinggal 3 spasi 11. Oke, nah maka Anda, 3 sampai 11. Oke, tetap sama. Nah di sini ini ya, si sampelnya dia sudah yang observasinya hanya 9 instead of 50. Oke. Nah, kalau dibuka maka harusnya jadinya seperti ini ya. Yang kebuka cuman 9 observasi saja. Oke, Anda juga bisa melakukan consider defining the sample over consecutive and non-consecutive observation pairs. Jadi Anda bisa select any of the method that allow you to change the sample. The sample dialog box opens up, and in upper portion, under sample range pairs, type new sample in observation pair. Jadi Anda bisa melakukan pairing observasi gitu ya. Misalnya 2 sama 2, 6 sama 6, 8 sama 10, 25 sama 25. Jadi ada metode di mana Anda ingin sampel itu ada pairingnya ya. Kalau Anda lupa nanti buka buku statistika 2 ya, itu pernah dibahas di buku statistika 2. Nah itu Anda tinggal masukin aja observasi mana sama mana yang mau Anda jadikan pairing gitu misalnya. 22, 66, 8, 10, 25, 25. Ini random aja ya, ini contoh aja ya, jadi it's fine gitu ya. Nah, sorry. Mari kita coba di sini sampel. Nah, tadi sama apa tadi? 8, 10, 25, 25. 8, 10, 25, 25. Oke. Nah, ini juga dia dapat 6 observasi. Ya. Oke. Nah, let's continue. Nah, ini sampling yang udah agak-agak kompleks ya. Jadi Anda bisa menggunakan function sekarang.
Jadi kalau di sampelnya itu at all, maka semua observasi masuk. At first, at last itu berarti also refers to the work file. Jadi dimasukkan mulai dari observasi pertama sampai observasi yang terakhir. Tapi kalau at first itu artinya hanya memasukkan observasi yang pertama. Kalau at last artinya hanya memasukkan observasi yang terakhir. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa misalnya define the sample from the beginning of the work file from February 1980 dan 2005 to end the work file. Ya. Jadi misalnya kita kembali ke data payroll sekarang. Di data payroll, misalnya di sini Anda mau mengambil sampel, dan sampling Anda itu Anda ingin mulai, jadi at first, dimulai di tahun berapa tadi, saya lihat terlebih dahulu ya. Nah ini dia, sampel. Jadi di sini Anda tulis aja at first 1980 M2. Lalu observasi terakhir Anda itu adalah tahun 2005 bulan 1. Nah, tinggal Anda spasi at last. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Anda punya 451 observasi. Oke. Salah satu alasan kenapa time series lebih gampang di eViews itu juga karena hal-hal seperti ini. Jadi you can just drop any observation that you don't want. Jadi kayak misalnya tadi kita bisa memasukkan observasi yang tidak overlapping. Itu mungkin karena di tengah ini terjadi sesuatu yang tidak biasa gitu ya, entah krisis or whatever it is. Tapi yang pasti Anda mau keluarkan itu dari analisa Anda, you can just do this dengan melakukan sampel. Tuh. Nah, jadi ini misalnya. Nah, jadi ada yang putus kan di sini. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya Anda juga bisa pakai if condition, ya. Jadi if condition, misalnya di sini Anda hanya ingin melakukan analisa. Suppose that you want to restrict the sample only to those observation with payroll increase compared to the previous months over 1955 sampai 1992. Jadi di sini payroll ini kan apa namanya? Si data payroll itu kan dari bulan ke bulan ya. Jadi payroll kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, di sini Anda hanya ingin memasukkan observasi di mana payroll-nya itu dari satu periode ke periode berikutnya itu tidak mengalami penurunan. Ya, kalau misalnya yang payroll-nya di periode yang berikutnya itu turun, Anda ingin mengeluarkan itu dari analisa. Nah, ini Anda bisa menggunakan if. Ya, jadi di sini Anda bisa pakai, if conditionnya adalah payroll dikurangi payroll dalam kurung -1, artinya payroll periode yang sebelumnya. Jadi kalau di eViews itu misalnya Anda, sama kayak di Stata, kalau Anda mau memasukkan lag atau periode sebelumnya, itu bisa pakai -1. Jadi dalam kurung -1 itu artinya periode T-1. Ya. Jadi if conditionnya adalah payroll dikurangi payroll -1 lebih besar daripada 0. Oke, let's do this. Ini dia 1995 M1 sampai dengan 1992 M12 misalnya. Seperti itu. Nah, conditionnya adalah payroll dikurangi payroll -1 lebih besar daripada 0. Oke, Anda oke. Nah, ini oke. Sepertinya saya salah ketik barusan. Satu hal yang agak bukan menyebalkan ya, tapi kadang-kadang kita kesulitan tuh kalau kita typo, ya sebenarnya sama sih, Stata juga. Kalau komennya typo, dia nggak bisa dieksekusi. Oke, ini tadi kayaknya saya salah ketik M01 ini harusnya 1992 M12. Conditionnya adalah payroll dikurangi payroll -1 lebih besar dari 0. What is going on? Oh, oke. Sepertinya saya masih
Apa ya, kok nggak bisa? Sebentar ya, saya ulang lagi. 1955 M01 sampai dengan 1992, right? Yeah, it's supposed to be right. M12 if conditionnya adalah payroll dikurangi payroll minus 1, so minus 1. Oh, ini double sama dengan nggak ya? Sebentar. Aduh, nggak double sama dengan kok. Oke, kita coba lagi ya. Lebih besar daripada 0. Ya, berhasil. Nah, jadi di sini ini yang masuk ke sampel kita itu ada 362 observasi, di mana if conditionnya adalah payroll dikurangi payroll minus 1 lebih besar daripada 0. Ya. Oke. So that's it. Anda juga bisa pakai if gitu ya ketika Anda memilih sampel. Nah, ini if statement-nya juga bisa kompleks gitu ya. Jadi misalnya if statement-nya adalah suppose you would like to restrict the sample to those observation when unemployment ada di antara 4 sampai 6% dan payroll tidak berubah dari bulan yang sebelumnya ya. Jadi di sini Anda ingin yang masuk ke sampel itu adalah yang unemployment rate-nya antara 4 sampai 6% dan payroll-nya itu tidak berubah dari satu bulan ke bulan berikutnya. Oke. Jadi di sini Anda bisa pakai if condition-nya ini. Mari kita coba, agak panjang ya ini. Oke, oops. Let's do this. Sorry. Nah, ini kita resample, ininya masih sama. Nah, di sini kita kepingin yang unemployment-nya lebih besar dari 4 and unemployment kurang dari 6 or payroll sama dengan payroll minus 1. Unemployment lebih dari 4, kurang dari 6. Mari kita coba. Oke, ya bisa. Jadi ini yang masuk ke sampel, yang unemployment-nya either dia di antara 4 sampai 6% dan payroll-nya tidak berubah dari satu bulan ke bulan yang berikutnya. Kita punya 194 observasi. Oke. Oke. The result is shown here. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat payroll-nya, nah gambarnya kayak gini ya, putus-putus gitu. Nah, ya sama sih, udah diiniin. Oke, nah berikutnya ini adalah Anda juga bisa memasukkan mathematical expression di function sampelnya, ya. Jadi misalnya di sini Anda ingin exclude the first 12 observation, ini Anda bisa pakai function at first plus 12 at last. Atau capture only the first 12 observation, Anda bisa pakai at first plus 11. Atau kalau misalnya Anda mau exclude the last 15 observation, bisa at first, at last, minus 15. Oke. Kalau misalnya Anda capture only the last 15 observation, at last, minus 15, at last. Oke, jadi macam-macam ya. You can do this, follow the function yang ada di PPT aja. Oke. If you need to work with a number of different sample, it may be useful to define the samples as object. Nah, kalau misalnya Anda mau ngambil sampelnya itu berkali-kali gitu ya, jadi kalau cuma sekali sih nggak masalah ya, kayak langsung ubah aja di sampel. Tapi kalau ngambil sampelnya berkali-kali, itu sebaiknya si sampelnya itu Anda jadikan objek ya.
Jadi Anda buat sampelnya sebagai objek itu dengan cara mana sih? Sorry, saya agak lupa. Objek, objek, new object. Nah, di new object ini pilih yang sampel seperti itu. Nah, kalau Anda sudah, saya ulang ya, kalau Anda sudah pilih objek, new object, terus klik sampel, misalnya ini Anda kasih nama sampel 1 misalnya. Sampel 1, nah sampel 1 isinya apa? Itu adalah yang tadi, yang unemployment-nya antara 4 sampai 6%, lalu payroll-nya tidak berubah dari bulan 1 ke bulan berikutnya. Terus Anda klik OK. Nah, maka kita punya sampel 1 di sini. Sampel 1 itu yang ini. Jadi kalau Anda mau melakukan dengan sampel yang satu, biar Anda nggak lupa, oke, sampel 1 itu yang komennya ini. Nah, misalnya Anda mau bikin sampel yang lain lagi gitu misalnya, Anda bisa pilih sampel, terus ini katakanlah sampel 2, sampel 2 misalnya. Nah, ini misalnya Anda hanya butuh yang payroll-nya itu tidak turun dari bulan pertama ke bulan yang berikutnya. Jadi payroll dikurangi payroll minus 1 lebih dari 0. Anda klik OK. Nah, Anda punya sampel 2 di sini. Jadi nanti pas mau eksekusi sampel 2, itu jangan lupa pakai komen yang ini pas Anda mau pilih sampelnya. Oke? Jadi sebenarnya kayak ya catatan supaya Anda nggak lupa gitu ya, daripada Anda ketik terus kan lupa nanti. Jadi disimpan di situ. Oke? Oke, nah ini tadi udah sampel 1, sampel 2. Nah, jadi kalau misalnya ya Anda mau melakukan observasi gitu, you can estimate your equation model in the first sample by typing in the comment window. Jadi and perform forecast. Oke, wait a minute. Jadi misalnya di sini kita mau saya close dulu. Anda mau melakukan estimasi gitu ya. Nah, sebetulnya kita belum melakukan estimasi hari ini ya. Tapi ini contoh aja. Jadi minggu depan kita belajar regresi. Ini masih basic kan. Jadi salah satu cara paling mudah untuk melakukan regresi itu adalah klik quick. Lalu klik wait a minute. Ini estimate equation. Lupa lagi saya. Nah, jadi quick estimate equation. Nah, misalnya di sini Anda ingin meregress payroll terhadap, jadi kalau mau regresi di Ifuse itu gampang, tulis dependent variabelnya dulu, lalu followed by constant, followed by independent variable. Misalnya independent variabelnya adalah unemployment. Nah, kalau misalnya sampelnya Anda mau pakai sampel 1, nah ini Anda bisa pilih aja sampel 1 di sini. Sampel 1. Ya. Terus Anda bisa pilih ini regresinya mau pakai metode apa? Least square, two-stage least square, generalized method of moment, whatever it is that you need. Biasanya sih kita least square ya. Lalu Anda klik OK. Nah, jadi regresi ini adalah regresi yang menggunakan sampel 1. Misalnya Anda mau pakai sampel 2, ya ini tinggal diganti aja sampel 2. Nah, ini pakai yang sampel 2. Kalau misalnya Anda mau sampelnya at all, ya you can just click at all. Nah, ini semuanya dimasukkan ke dalam analisa. Nah, jadi itu ya gunanya kita punya sampel sebagai objek. Jadi cukup praktis untuk ganti-gantinya. Oke. Di forecast juga bisa dipakai sampelnya. Jadi forecast sampelnya itu mau sampel berapa. We're not gonna talk about forecast today. Forecast untuk minggu keempat ya, karena ribet. Jadi kita nggak bahas itu dulu. Oke, that's it materinya. Do you have any question? Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Nah, jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti sampai rumah Anda kan di rumah ya. Nah, jadi nanti silakan Anda install Ifuse. Kalau misalnya yang belum install,
supaya bisa belajar. Izin bertanya, jika ingin mengeluarkan sampel yang NA values dari time series sheet-nya, komennya bagaimana ya Bu? Nah, kalau NA berarti beda sama 0 ya. Wait a minute, that meeting ya. Oke, saya agak lupa nih gimana cara ngeluarin NA dari eViews, jadi PR ya, nanti minggu depan biar saya bahas. Tapi salah satu cara yang paling mudah adalah you can edit that in Excel before you go to eViews. Tapi harusnya ada cara untuk mengeluarkan NA dari sampel. Kalau saya nggak salah, bentar ya, saya cek dulu bener apa enggak ini. Itu series. Auto series. Oke. Oke, nah ada nih jawabannya. Saya share screen lagi. Jadi tadi ada teman Anda yang tanya gimana caranya mengeluarkan nilai NA dari eViews. Nah, ini ada caranya. Jadi kalau misalnya kebetulan Anda punya NA gitu ya di eViews Anda, itu Anda bisa buang itu dari observasi Anda dengan cara option. Di option ini Anda klik general option. Nah, di general option ini Anda pilih series N alpha. Nah, di series N alpha ini pilih auto series. Nah, di auto series ini Anda klik yang kalau biasanya kan defaultnya yang ini nih. Kalau yang ini nanti si NA-nya itu akan mengganggu analisa Anda. Jadi nggak bisa lanjut nih analisanya gara-gara ada NA. Nah, Anda bisa klik yang ini. Nah, kalau Anda sudah klik yang ini, nanti secara otomatis si eViews ini akan mengeluarkan nilai NA dari analisa Anda. Jadi gitu ya caranya. Option, general option, lalu klik series N alpha, auto series, ini diklik. Ya, nanti dia langsung mengeluarkan. Jadi kalau di Stata kan Anda harus drop this dengan spesifikasi ini. Nah, kalau di eViews bisa pakai option tadi. Oke, so that's my answer. Anybody else has any question? Oke, udah? Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Jangan lupa absen ya. Nanti materi dibagiin sama si panitia. Ya, bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama.